Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasih, Shalom. Ini karena pertama kalinya saya melayani di GKP Jemaat Bandung. Perkenalkan sedikit. Jadi nama saya Pendeta Johannes Christian Arifalo yang melayani di GKP Jemaat Junti Kebon. Junti Kebon itu di Indramayu, Bapak Ibu. Itu perkenalan singkatnya dulu ya. Nanti kita lanjut setelah selesai ibadah. Kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Pasal 21, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu atas kami. Engkau setia menuntun jalannya kehidupan kami. Sekalipun terkadang kami lupa akan Engkau. Kami sibuk mengikuti apa yang menjadi kesenangan hati kami. Kami lupa untuk mendekatkan diri kepadamu, tetapi kami merasakan bagaimana Engkau begitu setia kepada kami. Kami menyadari juga bahwa kesetiaan-Mu itu juga berangkat daripada kami yang memiliki upaya untuk mendekatkan diri kepadamu seperti pada saat ini. Di mana dengan merenungkan sabda firman-Mu, kami semakin diperkaya dengan firman Tuhan, kami dapat semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu untuk saat ini kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Hadirkanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, serta pertolongan daripada Roh Kudus yang kami percaya memampukan kami untuk dapat mengerti maksud daripada firman-Mu yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Bersabdalah Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Perikop yang pertama berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan perikop yang kedua berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang engkau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan juga menghidupkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasih, untuk kita yang ada di gedung gereja ini dan juga yang mengikuti melalui live streaming, ya, bisa disapa kanan kirinya dulu. Rasanya kurang sukacitanya gitu. Udah disapa tadi ya? Sudah. Udah ditanya, udah sarapan belum? Kebetulan temanya mari sarapanlah katanya gitu ya. Ada yang terbiasa sarapan, Bapak Ibu. Ada juga yang nggak terbiasa sarapan. Saya sama seperti saya juga, nggak terlalu terbiasa sarapan. Terlebih ketika mau pelayanan, kalau pagi-pagi sekali itu biasanya dapat tekanan gitu, mules. Ya, itu pengalaman, makanya saya selalu jaga-jaga demikian. Tetapi sarapan itu baik sekali, Bapak Ibu, untuk kita yang terbiasa. Dan kalau mau diketahui, sarapan itu juga perlu ya dilihat nilai gizinya. Apa saja yang kemudian kita makan harus diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar pagi-pagi sekali baru bangun kemudian makan gitu. Kalau makanan itu kurang gizinya ya sama aja kurang baik gitu ya. Jadi harus ada makanan yang dimakan pagi-pagi yang tentunya juga memiliki gizi yang cukup. Karena tujuan daripada sarapan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ingin membuat orang dari pagi itu sudah memiliki energi.
dengan asupan makanan. Terlebih lagi kan malamnya itu selama istirahat kan hitungannya puasa ya, nggak ada asupan gitu. Jadi pagi-pagi itu harus ada asupan makanan untuk dia memiliki energi, kekuatan untuk melakukan kesibukannya satu hari itu. Kalau tidak demikian tentunya orang akan lesu gitu ya. Kalau sekarang ini saya lesu bukan karena nggak sarapan, tapi memang karena kondisi aja gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, sarapan di sini bisa juga dipahami tidak semata-mata secara harafiah makanan yang pokok ya, yang kita lihat gitu, yang kita siapkan, kita sajikan. Tetapi perlu diketahui juga dengan mengingat ada yang namanya roti yang bisa juga menjadi sarapan di pagi hari yang sifatnya itu spiritual. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada pernah disinggung itu yang namanya roti mana. Mana itu bukan nanya ya, tetapi memang istilahnya itu roti mana, roti dari sana, dari atas. Kalau dari atas itu berarti dari tempatnya Tuhan. Atau dalam bahasa orang Kristen sekarang disebutnya roti dari sorga. Jadi sarapannya itu bukan hanya untuk makan biar punya energi, tetapi ingat juga secara spiritual bahwa ada kebutuhan kita untuk bersyukur. Ayo, siapa yang pagi-pagi ingat sama Tuhan, berdoa dulu? Siapa, Cung? Enggak ada. Ada tapi malu gitu ya. Senyum aja ini. Jadi sarapan itu penting Bapak Ibu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat spiritual. Nanti kita akan bahas lagi itu. Nah, ini yang kemudian dihadirkan oleh Yesus. Kenapa dihadirkan oleh Yesus mengenai sarapan ini? Karena waktu mereka, para murid, ditinggal oleh Yesus di dalam kematiannya, secara fisik sudah kehilangan. Mereka ketakutan, ditambah lagi mereka itu takut berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak disukai sama orang-orang Yahudi. Kalau nanti kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita akan melihat bahwa dampak berjumpa dengan orang Yahudi daripada para murid, salah satunya adalah kematian yang diterima oleh Stefanus. Betul ya? Ragu? Betul ya? Nanti kita baca lah Bapak Ibu ya, di dalam Kisah Para Rasul. Itu yang dialami oleh Stefanus. Jadi mereka itu mengurung diri, mereka tidak memiliki asupan. Mereka kemudian lapar, sehingga mereka ingin mencari asupan makanan. Petrus dan juga Thomas, serta yang lainnya ingin pergi mencari makanan dengan menangkap ikan. Dengan background juga, Petrus kan seorang nelayan. Jadi mereka berupaya untuk mencari ikan demi mendapatkan yang namanya makanan. Tetapi di dalam firman Tuhan yang telah kita baca Bapak Ibu dan Saudara, bahwa mereka tidak menemukan, tidak mendapatkan satu ekor pun sampai siang hari. Dari malam sampai siang hari. Bayangkan betapa besar kekecewaan hati karena usahanya itu tidak membuahkan hasil. Bayangkan bagaimana mereka kemudian juga putus asa dengan tindakan yang mereka lakukan untuk mencari ikan. Tetapi di situ Bapak Ibu dan Saudara perlu kita lihat juga, walaupun ditinggal secara fisik, Tuhan Yesus tidak kemudian mau membiarkan mereka berjalan sendirian. Tuhan mau menampakkan diri lagi untuk meneguhkan penghayatan mereka, tidak hanya semata-mata ingin ngasih makan gitu. Walaupun ini juga menjadi salah satu topik yang diangkat untuk membahas tentang yang namanya mukjizat. Karena mereka yang tidak mendapatkan berjumpa dengan Yesus kemudian bisa mendapatkan ikan yang banyaknya 100 berapa? Ayo siapa? 100 berapa? Ya, yang menjawab ya berarti menyaksikan ya. Iya. Tapi jalannya nggak robek gitu, saking banyaknya gitu ya ikannya. Orang lebih banyak fokus tentang
itu menjadi suatu mukjizat. Tetapi dalam hal ini yang kita lihat, kita fokuskan adalah kehadiran Yesus itu menjadi suatu mukjizat. Bahwa pada waktu itu tidak ada mereka yang percaya berkaitan dengan kebangkitan orang mati, Bapak Ibu. Tapi Yesus menunjukkan dia telah bangkit. Bahkan walaupun nuansanya sederhana, tetapi dengan kebersamaan mereka makan, itu juga menunjukkan bahwa dia tidak hanya bangkit secara spiritual, rohnya saja, tetapi juga mau menunjukkan berkaitan dengan kedagingannya. Itu juga ikut bangkit. Jarang sekali. Karena biasanya berkaitan dengan kebangkitan ini lebih banyak difokuskan untuk memahami, menguatkan, meneguhkan keimanan para murid berkaitan dengan psikologinya. Tapi pada saat ini mereka diajak memiliki pengalaman yang luar biasa. Tidak hanya mengubah mindset, tetapi juga memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa di dalam kebersamaan mereka makan bersama. Ikan dan roti sudah disiapkan. Memang secara fisik Bapak Ibu. Tetapi yang di awal tadi, yang saya bilang secara spiritual itu, yang namanya roti mana, nanti kita lihat di perikop yang kedua. Karena di dalam perikop yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, setelah mereka itu selesai sarapan bersama dengan Yesus, Yesus ingin mengutus mereka. Namun dialognya itu hanya terjadi kepada Petrus saja. Untuk membuat Petrus mau berjalan mengikuti kehendaknya, yaitu adalah mengembalakan domba-dombanya. Ada nggak kira-kira di antara kita kemudian bertanya, kenapa harus 3 kali ditanyakan? Mungkin juga kita bisa mengingat kembali bahwa di dalam peristiwa Yesus itu disiksa, menderita. Petrus juga sudah pernah menyangkal sebanyak 3 kali. Bisa jadi juga itu menunjukkan suatu keraguan-raguan dari yang namanya kesaksian. Tetapi Tuhan sungguh tahu dan ia ingin melihat juga bagaimana kesaksian daripada Petrus. Sampai yang ketiga ia berkata bahwa engkau adalah Tuhan dan engkau maha tahu. Apapun yang akan terjadi engkau tahu. Di situ merupakan suatu bentuk kerendahan diri, keberserahan daripada Petrus kepada Yesus. Dan dia juga mau menunjukkan bahwa dia sebagai murid akan mengikuti jalan daripada Tuhannya, yaitu mengembalakan domba-dombanya. Tetapi ada syarat Bapak Ibu dan Saudara mengembalakan domba dari Tuhan Yesus itu. Syaratnya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Itu merupakan pertanyaan. Apakah kasihnya itu adalah kasih agape? Kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang diberikan secara cuma-cuma. Kasih yang berani untuk berkorban. Gitu. Tidak karena ngelihat ya, waduh, kayaknya ibu ini, bapak ini pernah nyakitin hati saya nih. Tapi Tuhan ngajarin saya untuk mengasihi. Aduh, punten-punten ini bapak ibu nih. Untuk yang satu ini enggak dulu deh. Lewat dulu. Enggak seperti itu. Kalau kita memegang yang namanya kasih agape, itu pure untuk semua. Tanpa terkecuali. Dan tanpa pandang bulu. Begitulah yang dihadirkan oleh Yesus Tuhan kita. Ini juga yang kemudian mau disampaikan kepada Petrus. Apakah kasihnya kepada Yesus itu juga merupakan kasih yang agape? Jangan sampai seperti sebelumnya. Ketika harus menderita karena mengikuti dia, dia tidak berani. Dia tidak mau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasih, tidak mudah menghidupkan kasih agape itu. Tetapi Tuhan selalu menghadirkan cara-cara yang terbaik. Seperti pada saat ini di dalam penulisan Injil Yohanes kepada Simon Petrus. Cara untuk meneguhkan kasih yang dia hadirkan daripada Simon Petrus itu kepada Yesus, yaitu dengan mengucapkan berulang-ulang, mempertanyakan lagi dan lagi. Untuk kemudian dia juga merefleksikan, untuk dia juga mengerti apa yang dimaksud dengan kasih itu. Jadi dengan cara kita memegang kasih Tuhan, itulah syarat kita
dapat mengembalakan domba-dombanya. Tetapi ketika ini diberikan kepada seluruh orang-orang percaya, yang dikatakan mengembalakan adalah mereka yang menjabat. Majelis jemaat, pendeta, penatua gitu. Ya itulah yang tugasnya mengembalakan. Tidak Bapak Ibu dan Saudara, itu tugas semua. Semua kita diutus untuk mengembalakan. Bukankah kita semua menerima kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Dan kasih itu harus kita sampaikan, kita hadirkan. Kita berikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Dengan cara kita menghadirkan kasih itu, salah satu tanda kita menghadirkan kasihnya, yaitu kita, Bapak Ibu dan Saudara, mau setidaknya memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tidak cuek gitu. Kadang ada orang Kristen Bapak Ibu kalau datang ke gereja tuh bilangnya gini, kalau ke gereja mah lihat Tuhan aja, jangan lihat orangnya katanya. Cuek. Gimana? Gimana kita mau memperhatikan? Karena kasih itu juga harus memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sehingga tahu siapa yang memerlukan. Sehingga bisa juga dihadirkan. Di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus juga kita bisa menghadirkan sikap. Ya, tindakan. Saling tolong menolong. Tapi terkadang tolong menolong itu kan kalau dilihat ada budinya. Untuk membalas ya. Terkadang lihat kontribusinya. Tetapi mulailah untuk belajar Bapak Ibu dan Saudara dengan kasih yang agape itu, tolong menolong tanpa syarat. Kita juga belajar Bapak Ibu dan Saudara untuk menerima kasih daripada Tuhan Yesus itu dan melakukannya dengan cara apa? Memulihkan diri kita, mengampuni satu dengan yang lainnya. Itu juga merupakan salah satu cara ya, yang kita tunjukkan bahwa kita walaupun tidak makan bersama dengan dia, tetapi kita menunjukkan bahwa kita menerima roti mana itu. Jadi apa itu roti mana? Firman Tuhan itu. Yang kita renungkan pada saat ini, kemudian kita hadirkan di dalam diri kita. Dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biasanya orang sarapan, orang makan itu tandanya kenyang. Kalau dia kenyang akan firman Tuhan bagaimana? Ya dia hadirkan yang namanya kasih itu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, mari pada saat ini kita berupaya dengan sebaik mungkin menghayati lagi dan lagi bahwa diri kita sudah dilimpahkan kasih agape daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih itu juga yang harus kita hadirkan. Jangan mengasihi ada sesuatu, ada embel-embelnya, jangan. Karena Tuhan memberikannya secara cuma-cuma. Mari kita perbaiki diri kita juga. Sebagai wujud daripada kita menunjukkan kita sudah menerima roti mana, kita sudah sarapan bersama dengan dia secara spiritual dengan mengimani menerima firman-Nya ini. Kiranya Tuhan memampukan kita Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Kenapa lusuh sekali? Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati.